Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa ashabi al-abrar wal akhyar wa ala warathatihi min ulama'i ahli sunnah wal jamaah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Para jamaah Zakat TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat inayah, nikmat afiah, terutama nikmat iman dan Islam, insyaallah nikmat ihsan, sehingga kita dapat bermuwajahah mentadaburi hikmah-hikmah ilahiyah yang terdapat di dalam Al-Quran, Al-Quran Al-Karim, Sunnah An-Nabawiyah, dan juga hikmah-hikmah kehidupan yang dapat kita temui di sekeliling kita. Jamaah Zakat TV yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Islam sebagai satu-satunya agama. The only religion in the sight of Allah Islam, inna dina 'indallahil Islam. Oleh karena itu, tema kali ini akan membahas tentang the way of life, rule of thinking, cara hidup. Kehidupan manusia sangat bergantung bagaimana dari cara dia memandang hidupnya. Oleh karena itu, dengan kata lain, bagaimana ia memandang hidup, bagaimana seseorang memandang hidupnya, maka begitu pula ia akan hidup. Maka untuk mengubah kehidupan seseorang, yang paling pertama harus diubah adalah cara berpikirnya. Cara bagaimana ia memandang kehidupannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut yang mengubah nasibnya sendiri. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya ibda min nafsik. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Namun kita bertanya-tanya setelah itu dong, apa yang harus kita ubah? Yang harus kita ubah seperti yang saya sampaikan sejak awal, rule of thinking, membentuk state of mind, membentuk way of life, membentuk cara hidup, yang mana cara hidup itu akan kita pegang, yang akan kita jadikan pedoman dalam hidup kita hingga kita menjemput ajal kita kelak. Para pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika memang Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya inna dina 'indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah Islam, the religion in the sight of Allah Subhanahu wa taala is Islam, maka paling tidak seorang muslim harus mempunyai keyakinan, satu keyakinan. Yang pertama, ia yakin bahwasanya Islam adalah fitrah bagi manusia. Meyakini Islam sebagai fitrah manusia itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Segala yang dilahirkan, setiap yang dilahirkan manusia ketika dilahirkan adalah sesuai dengan fitrah. Fitrah yang di sini dimaksud adalah Islam. Maka ketika kita meyakini Islam adalah fitrah kita, maka tidak ada sekecil apapun persoalan kehidupan kita yang tidak tersentuh oleh ajaran Islam. Tidak ada persoalan yang dimulai dari kita bangun tidur, sampai kita tidur kembali, sampai kita pergi ke belakang kamar mandi, sampai kita ke kantor, bahkan persoalan kenegaraan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai agama Islam. Contoh sederhana, kita ambil analogi.
ada pabrik mobil Mercedes-Benz, yaitu keluaran Jerman. Mercedes-Benz mengeluarkan satu mobil, menciptakan satu mobil, dan kemudian bersamaan dengan diluncurkannya, dirilisnya mobil ini, ia menciptakan manual booknya juga. Ia menciptakan buku petunjuk. Di buku petunjuk ini terdapat maintenance, bagaimana cara merawat, kemudian onderdilnya ini, kemudian spare partnya itu umpamanya. Kemudian kita tidak mungkin, jika mobil Mercedes-Benz kita ini rusak, kita membenahi mobil tersebut dengan menggunakan manual book dari Bajaj atau Bemo. Itu tidak akan mungkin dilakukan. Kenapa? Karena pabriknya yang mengeluarkan mobil, otomatis pabriknya sudah tahu mana yang salah. Jika kita membenarkan satu mobil yang dikeluarkan pabrik A, kemudian kita membenarkannya menggunakan manual book dari pabrik B, cara maintenance-nya, onderdilnya kita ganti, dan lain sebagainya, maka mobil bukannya benar, yang ada semakin rusak, acak-acakan, dan tidak karuan. Oleh karena kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, maka kita pula harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan memberikan satu petunjuk melalui Rasulullah SAW yang bernama Al-Quran Al-Karim. Jika seseorang ingin merasakan yang namanya bahagia, maka ia harus mengikuti petunjuk ini. Tidak bisa tidak. Bagaimana mungkin ia mengikuti petunjuk yang lain, kemudian ia mendapatkan kebahagiaan? Ada satu kisah menarik, yaitu seorang orientalis yang akhirnya masuk Islam. Seorang orientalis yang bernama Leopold Weiss, seorang Yahudi, yang dia mempunyai koneksi hingga kepada letnan kepala Zionisme sekalipun. Kisahnya masuk Islam itu sangat sederhana. Ketika dia ada di Berlin, dia masuk ke subway, dia masuk ke terowongan bawah tanah, kereta bawah tanah. Kemudian di depannya ada seorang laki-laki dengan jas yang sangat necis sekali, dengan gaya yang sangat neat sekali, sangat rapi. Kemudian membawa satu briefcase, satu koper kerja ya, yang sangat mewah. Namun ketika Leopold muda memandang orang ini seperti mempunyai rasa sakit. Dari matanya terpancar kegelisahan, kerisauan, tidak ada ketenangan yang Leopold lihat daripada mata orang tersebut. Lalu because he doesn't want to be rude, karena dia tidak mau kasar, maka dia palingkan ke sebelah kirinya. Karena itu kereta mewah memang. Palingkan ke sebelah kiri. Lalu ketika dia memalingkan ke sebelah kiri, dia melihat seorang wanita yang menggunakan cincin berlian yang sangat besar. Wanita ini pun mengalami hal yang sama. Lalu ketika pulang, Leopold bersama temannya Elisa itu membuka Al-Quran, melihat Al-Quran yang terbuka, dan kemudian ketika ingin menutupnya, maka apa yang Leopold lihat di dalam Al-Quran tersebut sehingga dia bisa memeluk agama Islam? Pemirsa Zakat TV yang berbahagia, jangan kemana-mana, karena selepas yang berikut ini, selepas jeda yang akan lewat ini, kita akan melanjutkan cerita kita kembali. Jangan kemana-mana. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Sebelumnya kita telah sedang membahas mengenai Leopold Weiss, seorang orientalis yang akhirnya memeluk agama Islam. Ketika Leopold pulang dari subway setelah melihat fenomena yang seperti itu, matanya tertuju kepada Al-Quran yang terbuka. Namun ketika ingin menutup Al-Quran, matanya tiba-tiba melihat surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Leopold lalu terkaget-kaget melihat
surat tersebut. Alhaakumut takasur. Sesungguhnya berlebih-lebihan itu telah mencelakakan kamu. Lalu dia berdiskusi dengan Elsa, sahabatnya. Elsa, bukankah ini fenomena yang tadi kita saksikan? Bukannya ini fenomena yang sudah kita lihat di subway tadi? Betapa kesenangan orang dalam bermegah-megahan itu dapat menyebabkan neraka. Jadi Leopold menginterpretasikan neraka, latarawunal jahim di situ sebagai siksaan batin. Ketika seseorang terus-menerus mengumpulkan harta dunia namun melupakan esensinya sebagai makhluk yang punya ruh, punya jiwa yang harus dihiasi dan juga diberi makan. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua yang harus dipegang oleh seorang mukmin, jika ia memang meyakini bahwasanya Islam adalah fitrah manusia, maka ia meyakini pula bahwasanya agama Islam diturunkan untuk semua umat manusia. Agama Islam bukan hanya diturunkan untuk orang Arab. Agama Islam tidak pernah diturunkan semata-mata hanya untuk orang Arab. Menegaskan keyakinan ini sangat penting. Mengapa? Karena belakangan ini mulai muncul keyakinan yang menganggap bahwasannya agama ini adalah barang impor. Agama Islam ini adalah barang impor dari Arab, atau dapat kita kenal dengan istilah Arabisasi. Persilakan saja jika ada orang yang mau meyakini demikian. Namun jika ia dalam kesalahan, kita tentu saja mempunyai kewajiban untuk menegurnya. Tidak ada di dalam Al-Quran ayat ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab. Tidak. Hai ayyuhal hashimiyun, hai orang-orang dari Bani Hashim. Tidak. Namun di Al-Quran dikatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Wahai manusia, manusia yang mana? Semua manusia, siapa saja yang merasa sebagai manusia. Kemudian kita bisa menimbang ada sebagian kaum yang menganggap bahwasanya agama Islam ini adalah barang impor, barang yang dikatakan dari produk budaya. Tidak, sekali-kali tidak. Mengapa? Karena Rasulullah SAW adalah sebagai konsiliator, sebagai wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi ini untuk menjelaskan kita seperti agama sebelah. Karena jika saja Allah Subhanahu wa taala turun di muka bumi ini lalu menjelaskan isi daripada agamanya, maka untuk apa ada Islam? Kenapa kita tidak semua masuk surga? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kami uji kalian siapa di antara kalian yang mempunyai amal yang paling baik. Ibaratnya ujian. Kita sekolah, capek sekolah. Lalu akhirnya mendapatkan porsi untuk ujian. Lalu ketika kita ingin ujian, contekan dibuka. Maka apa fungsinya untuk ujian? Disinilah dunia dinamakan Darul Ibtila. Tempatnya ikhtibar, tempatnya imtihan, tempatnya ujian, di mana manusia diuji dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang shadiq, mana yang jujur imannya, mana yang kuat imannya, dengan mana yang khasir, dengan mana yang menjual dunianya, menjual akhiratnya dengan dunianya. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga prinsipnya, ketika seorang mukmin sudah meyakini bahwasannya yang pertama, Islam adalah agama fitrah. Yang kedua, Islam adalah agama yang diturunkan untuk semua manusia karena fitrah. Maka yang ketiga, seseorang pun harus meyakini bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang terakhir dan risalah Nabi Muhammad adalah risalah yang terakhir. Maka Muhammadun aba'a ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak di antara kamu sekalian. Bukanlah Muhammad itu adalah bapak dari orang-orang Arab. Namun ia adalah Rasul dan khataman nabiyyin. Ia adalah Rasul utusan Allah dan Nabi penutup. Dahulu kala ada sebagian orang dari kaum Yahudi, rahib-rahib Yahudi, rohbanul Yahud, itu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad memang utusan Allah. Mereka meyakini betul bahwasanya Al-Quran adalah kitabullah. Namun mereka tidak meyakini risalah Rasulullah Muhammad SAW adalah risalah lil alamin. Adalah sebuah risalah yang sifatnya universal.
mereka sekali-kali tidak meyakini hal tersebut. Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan jika orang-orang ini ingin memeluk agama Islam, maka mereka harus bersyahadat dengan syahadat yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khataman nabiyyin wa rahmatan lil alamin atau al-mab'uts lil alamin atau al-mab'uts rahmatan lil alamin. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, risalah Muhammad adalah risalah terakhir dan risalah Muhammad adalah risalah yang sifatnya adalah universal, mencakup semua bangsa, bahkan jin juga termasuk. Karena Rasulullah juga dalam beberapa narasi hadis memang pernah berdakwah kepada jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku dan beribadah kepadaku. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menyaksikan dalam sejarah banyak orang-orang yang suka menipu agama ini mengaku sebagai nabi. Ada ya dulu namanya Musailimah Al-Kadzab, ada juga namanya Sijah, ada juga namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mereka mengatakan, mereka percaya bahwa mereka Islam, namun mereka mendustakan Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Mereka mengklaim diri mereka sebagai nabi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ayat yang sudah kami bawakan. Maka Muhammad aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu adalah bapak di antara kalian, namun ia adalah nabi penutup. Menutup semua risalah yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Ada juga orang yang mengaku bahwasanya dirinya adalah Tuhan, yaitu Bahaullah, yang alirannya namanya Bahaiyah. Bahaiyah menjadikan puasa, menjadikan 1 tahun 19 bulan. Dalam 19 bulan, ia menjadikan 1 bulannya 19 hari. Dalam 19 hari, ia menjadikan 1 harinya 19 jam. Zakat bukan 2,5%, tapi menjadi 19%. Sudah menghancurkan daripada pondasi-pondasi agama Islam. Maka jika seorang daripada aliran-aliran tadi ingin masuk Islam, syaratnya harus melafazkan syahadat yang agak berbeda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma'at tabari an kulli ma yukhalif dinal Islam. Dengan berlepas diri, membersihkan diri dari segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah membahas 3 pilar tadi, yang pertama adalah kita yakin bahwa Islam adalah fitrah manusia, Islam risalah untuk semua umat manusia, dan yang ketiga risalah Islam adalah risalah terakhir, maka kita akan membahas setelah ini apa sebenarnya tujuan hidup kita. Tetap bersama kami, setelah yang satu ini kami akan kembali dan jangan kemana-mana. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, maka sudah semestinya kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana wara'ahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran ini sebagai imamnya, maka ia akan menuntunnya menuju surga. Namun barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, maka ia akan mendorongnya ke dalam neraka. Itu artinya ketika kita menjadikan Quran sebagai imam, kita pun sebagai makmum harus konsekuen. Ketika imam takbir, kita takbir. Ketika imam ruku, kita ruku. Imam i'tidal, makmum i'tidal. Imam sujud, makmum sujud, dan lain sebagainya. Jangan malah sebaliknya. Ketika ada segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, malah kita hantam. Ketika kita sudah bisa mentadaburi ini dengan baik, maka sudah jelas apa sebenarnya jalan hidup yang harus kita ambil, way of thinking, state of mind ini apa yang harus kita ambil, rules of thinking ini apa yang harus kita ambil, yaitu rules of thinking yang semuanya diatur dalam koridor-koridor syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita sampai kepada sesi di mana kita akan membahas tentang jalan hidup. Bukan hanya jalan hidup, namun tujuan hidup. Tujuan hidup di dalam Islam, di dalam Al-Quran, diajarkan. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada mereka yang mengatakan bahwasanya, ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kami rezeki di dunia saja gitu. Maka di akhirat mereka tidak mendapat kebahagiaan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan di antara mereka juga ada yang mengatakan, ampunilah, berikanlah aku kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dan Allah dan bagi mereka semua itu sesungguhnya mempunyai nasib-nasib tersendiri dan Allah Maha cepat hisabnya. Lalu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang ini seperti apa? Tujuan jangka pendek sifatnya horizontal, isinya adalah hubungan-hubungan kemasyarakatan dengan manusia yang diisi dengan ilmu dan peradaban. Bagaimana untuk mengisi ilmu dan peradaban ini? Maka setidak-tidaknya kita harus mempunyai 3 hal. Yang pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga adalah nasib. Yang pertama adalah pendidikan. Ada satu pepatah barat mengatakan, many great men start as a newspaper boy. Banyak orang-orang besar itu memulai karirnya dari loper koran. Pendidikan ini sangat penting, karena kita tidak ingin hidup di dalam satu fenomena yang oleh orang Priangan dinamakan hardolin, yaitu dahar modal ulin, yaitu makan, tidur, main, makan, tidur, main, makan, tidur, main. Habis makan, tidur, main, dan lain seperti itu. Dan akhirnya banyak amania, banyak harapan, banyak angan-angan. Seandainya saya begini, andai kata saya begitu, jikalau, andaikan, itu sudah jadi hobi. Mengapa? Terkadang yang seperti ini, itu bukan dikarenakan karena kemauan mereka, namun juga terlebih lagi kepada pendidikan. Kenyataan itu memang pahit, namun pendidikan memang niscaya. Taruhlah memang terpaksa, jika memang harus menyemir sepatu sambil sekolah, maka lakukanlah. Jika harus jualan koran sambil kuliah, maka lakukanlah. Jangan sampai alasan kemiskinan atau ketidakmampuan ini menjadi penghalang kita terhadap cita-cita yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma'abidallah khairum man faqiha fid din wa la faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Tidak ada orang yang beribadah kepada Allah itu lebih mulia daripada orang yang mengerti agama, faqih, paham. Dan satu orang faqih itu lebih ditakuti daripada 1000 orang ahli ibadah. Dan hal ini applied atau berlaku kepada setiap cabang ilmu. Oleh karena itu kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh putus keinginan. Banyak orang-orang sukses yang lahir sebagai loper koran. Kita bisa saksikan bahwasanya mempelajari bukan hanya lewat sekolah, namun orang yang selalu berusaha untuk mengobservasi, dia selalu bertanya kepada yang ahli, dia amati, tiru, modifikasi. Itu adalah esensi daripada pendidikan. Yang kedua adalah pengalaman. Orang yang memiliki pengalaman, tentu saja dalam kehidupannya dia akan tahu sebatas apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia capai, apa yang harus ia raih, dan kapan harus berhenti. Jangan sampai orang yang karena miskin pengalaman, dia tidak mau mencoba. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Yang terakhir adalah nasib. Faktor nasib ini memang ada, namun ia tidak bisa dijadikan sandaran. Katakanlah, engkongnya, kakeknya jadi kepala hansip. Ya. Akhirnya cucunya diangkat jadi anggota hansip. Itu nasib namanya. Namun tidak pernah bisa dijadikan sebuah sandaran atau patokan. Kemudian jika ada orang berdalih, ayam saja ada rizkinya. Ayam dari dulu ada rizkinya, betul. Namun harus kita sadari bahwasanya ayam dari dulu mengandalkan satu hal saja, yaitu kertok aja. Ceker sama patok. Jadi ayam kalau mencari rezeki itu hanya mengandalkan ceker, patok, ceker, patok, ceker, patok saja. Berbeda dengan manusia. Walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak manusia itu. Salah satunya dengan apa? Dengan akal. Kita diberikan akal budi, kita diberikan pengetahuan, kita diberikan kemampuan untuk membangun bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Pemirsa Zakatif yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah tujuan jangka panjang, yaitu tujuan
ukhrawi atau akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu lebih kekal. Dalam sebuah hadis disifati, ya ahlal khulud wa ya ahlal baqa. Wahai orang-orang. Jadi Rasul mensifati kita sebagai orang-orang yang abadi, bukan sebagai ahlul fana. Innakum lam tukhlaqu lil fana. Engkau bukan diciptakan untuk kesia-siaan. Wa innama tukhlaqu lil baqa wal abad. Tapi antum semua diciptakan itu untuk menjadi ahli keabadian. Wa innama tanquluna min dar ila dar. Sungguhnya engkau berpindah dari satu dunia ke dunia yang lain. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita harus bisa mengambil satu ibrah di sini. Bahwasanya jangan kita berleha-leha. Wa'mal di dunia ka annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan. Maka berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, berbuatlah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati besok. Kemudian kita ada orang berdalih, si A sholat, puasa, tapi rizkinya gitu-gitu aja. Paling tidak, ketika seorang mukmin itu melakukan ibadah, taruhlah di dunia dia tidak mendapatkan yang namanya halawatud dunia, kemanisan dunia, min madiha, wa mro'atiha, wa mansibiha, dari segala bentuk hartanya, ataupun wanitanya, ataupun kedudukannya. Namun paling tidak ia mempunyai harapan untuk bisa bahagia di akhirat. Jangan kemudian seseorang udah rumahnya di pinggir kali, miring, sholat nggak pernah, kerjaannya ngutuk keadaan, maka tidak pula dia bahagia di dunia, tidak pula dia bahagia di akhirat. Hendaklah kita menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk selalu beribadah, itu mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, di mana kita punya tanggung jawab membangun peradaban kita, mengisi dunia dengan hal-hal yang baik dan positif, untuk kemudian mewariskan kepada anak cucu kita sehingga mereka bisa meneruskan estafet, sehingga tiba hari kiamat di mana ahkamul hakimin akan menghakimi semua orang dan tidak ada satupun yang luput daripadanya. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya demikian. Saya mohon maaf jika ada kekurangan serta kesalahan. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.